guys, welcome back to channel Om Ewa. Oke teman-teman, kali ini di season 2. Nah ini seri video yang ada 2 sesinya, karena ada beberapa teman-teman yang suka di reviewnya saja, ada yang suka kita bongkar-bongkar. Nah kali ini di season 2 kita akan coba bongkar RC dari All-Star Injora. Ya bener, All-Star ya Injora dengan model AX85 60. Kemarin kita sudah di review nih teman-teman. Kemarin sudah kita lihat secara detail RC ini cukup menarik, cukup bagus, cukup mungil, dan torsinya keren. Nah, ukuran RC ini sangat kompak banget teman-teman buat kita bawa-bawa ketika kita sedang mungkin menunggu sanak saudara yang sedang sakit di rumah sakit, atau mungkin sedang menunggu istri berbelanja di supermarket. Kita bisa main di mall dengan RC mungil ini. Seru ya, karena RC ini bisa muat dalam tas kita, atau mungkin kita tenteng juga, lucu juga sih. Nah, kali ini kita akan bongkar nih teman-teman, apakah RC ini layak untuk kita ajak off-road sesungguhnya, karena memang RC ini di setup untuk indoor, karena off-road indoor aja mungkin beberapa rintangan di guling, bantal, buku, penggaris, meja, ataupun tempat-tempat ruangan teman-teman semua. Nah, kita akan bongkar saja nih teman-teman, langsung aja yuk, kita akan bongkar RC ini, kita akan lihat dalemannya lebih detail lagi, apakah RC ini layak untuk kita ajak mabar ya. Oh ya, sebelum kita bongkar nih teman-teman, saya sedikit informasi nih teman-teman, buat teman-teman yang mau menginginkan RC ini, dapatkan RC impian teman-teman semua di Importir Myran sini. Nah, cek, ada harganya yang sangat murah, dan di Importir Myran nggak ada yang namanya goreng-goreng harga, jaminan harga termurah sejagat raya. Langsung aja yuk, suka nih aku kalau misalkan ngebahas importir ya, importir mainan, gak ada goreng-goreng harga. Oke, di sini kita mendapatkan body yang hard body, kemarin sudah kita bahas, dan dia tidak ada interior di sini. Untuk kacanya benar-benar dari tampak dalam ini bisa nampak kelihatan dari luar, tapi kita lihat dari luar ini tidak akan begitu nampak dalamannya ya, karena kaca ini mungkin intensitas kegelapan kaca filmnya bisa di angka 75%. Bodi ini tidak ada bodi penyangga dan lain-lain, hanya ada clip mount bodinya seperti ini di depan dan di bagian belakang, seperti ini saja. Perlampuan ada 2 soket, untuk soket lampu depan DRL dan soket realistic lamp untuk scene ya. Di sini ada modul realistic lampnya, karena di sini ada IC yang sedang bekerja untuk memerintahkan ini sen kiri, sen kanan, atau hazardnya di sini nih teman-teman. Dia mengambil di channel 1. Oke, untuk baterainya kemarin sudah kita tes dulu, baterainya sudah Om Ewa ambil, dan kita lihat untuk receivernya, apakah receiver ini sudah waterproof atau belum ya. Kita akan coba cek cara buka receiver ini di double tip saja. Nah, kita bisa klotok dengan mudah. Kita coba buka dulu. Oh ya, untuk soket motornya kita dikasih soket JST 2 pin seperti ini teman-teman. Untuk servonya kita dikasih servo 3 pin Futaba soket. Servonya mungil guys, ini 9 gram aja. Dia posisi servonya agak sedikit aneh, dia berdiri dan menghadapnya secara horizontal. Oke, untuk bahas dari receiver dan ESC-nya dulu nih teman-teman, kita akan coba buka dan kita akan cek apakah receiver ini sudah waterproof ya. Kita akan cari alat untuk membukanya. Tinggal ditoel di sini aja, 1 toel. Oke, nice. Kemudian ini juga ditoel, nice. 1 lagi tinggal ditoel ke atas, nice. Ini resiko patah, lah nggak apa-apa, yang penting nanti kita akan waterproof. Patah semua, wah gila. Ini kualitas apa ini? Ditowel gitu doang udah patah. Oke, di sini ada stiker Kipas. Wow, sudah di waterproof guys. Nih, buat teman-teman yang meragukan waterproofnya si Injora All-Star, teman-teman harus
belajar dari sini untuk waterproofingnya ya. Karena ini diresin loh, bukan dikutek. Ini diresin, bener-bener diresin. ESC dan receiver 4 channel ada di sini semua. Oke, dari receiver kita sudah di waterproof, kita tidak ada PR lagi. Nice lah, menarik. Kita akan singkirkan, kita akan coba bongkar untuk servonya dulu ya. Untuk membuka servo kita butuh open 1,5 mili. 1,5 mili ada 2 baut saja di sini. Kita coba buka dan harus kita dapatkan informasi si servo ini. Apakah ini benar-benar sudah di waterproof atau belum? Kalau di waterproof kan enak, kita bisa main hujan-hujanan bersama RC ini ketika depan rumah kita sedang banjir. Ya semoga nggak banjir lah. Bagian bawah ini juga kita buka terlebih dahulu ya teman-teman, karena dia punya link langsung menuju ke link steering, langsung dari horn servo langsung ke link steering seperti ini. Wah, kita buka juga nih horn servonya ya. Kalau nggak dibuka susah untuk melepaskan si servo ini dari link. Aduh, susah nih teman-teman kalau mau membuka baut yang ada di horn servo karena terganjal oleh bonggol gardennya. Oke, nice, terlepas. Ya, di sini aja lah. Susah. Oke, teman-teman, kita akan buka elektrikalnya nih, penasaran. Ya, belum, guys. Nah, ini elektrikalnya. Sebentar. Kok meragukan ya, teman-teman? Nah, sebenarnya sih sudah ada lapisannya, tapi kayaknya tipis sih. Ya, anggap aja belum lah, anggap aja belum. Daripada kita lihat untuk gearboxnya metal. Bentar. Metal, guys. Oke, nice sih, nice. Kita dapatkan gearbox metal dan electrical belum di waterproof ya teman-teman. Teman-teman wajib di waterproof dulu nih sebelum main atau mabar. Wajib. Oke, yang setidaknya kita sudah mendapatkan informasi bahwa gearbox ini lumayan bagus dan durability-nya juga oke karena dia menggunakan gearbox metal. Nah, tinggal kita waterproof aja di bagian sisi luar sini dan bagian dalam situ. Kuas kutek bisa masuk kok ke dalam situ, tenang aja. Untuk servonya dia servonya untuk potensio terbuka ya, teman-teman, bukan potensio tertutup kayak CRGT gitu. Yang penting teman-teman waterproofnya ini oke lah untuk durability-nya. Oke, selanjutnya kita akan obrak-abrik apa nih? Ini dong. Gearbox. Kita akan coba buka gearbox. Kalau buka gearbox harus buka mount baterainya terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, ini sudah kita lepas untuk gearboxnya. Ya. Ini agak sedikit aneh untuk jalur kabelnya ya. Dia melewati mount baterai kayak gini nih teman-teman. Oke lah, enggak apa-apa lah ya. Ini agak susah karena memang dia masuk ke sini, keluar dari sini juga. Dicepit-cepit sampai ke belakang mount gearbox nih. Mount baterai. Oke teman-teman, untuk gearboxnya sudah kita lepaskan dari chassis. Ada 4 baut, 1, 2, 3, 4. Kita akan coba lepaskan untuk cover gearboxnya. Kita akan cari tahu apakah gearbox ini menggunakan gearbox metal atau ini memang ada reducer atau apalah. Kita akan cari tahu teman-teman untuk gearbox si All-Star Injora ini. Oke teman-teman, ini sudah kita buka dan sedikit informasi ya. Seluruh perbautan di All-Star 8560 ini menggunakan baut hex
1,5 mm nih teman-teman. Jadi enak banget karena kita tidak dikasih baut plus ya. Kita dikasih baut heck dan itu benar-benar premium karena tidak mengganggu apa ya namanya perbautan ini kayak ya kalau pakai baut plus kan kayak sedikit mengganggu gitu teman-teman. Dan kita mendapatkan lubang pin untuk kopel yang sudah tembus nih teman-teman. Jadi bukan baut kutu, ini pin lock kopel yang benar-benar dia tembus ke asnya garden nih. Asnya garden disambungkan ke kopel dan ini as gearbox tembus nih teman-teman, bukan pakai baut kutu lagi ya, jadi anti loss lah. Oke, kita akan coba buka untuk gearboxnya. Wow, surprisingly ini plastik. Plastik terkonfirmasi ya. Ada satu, kita hitung untuk redusernya ya berapa ya. Satu ini ya, satu pasang ya. 1, 2, 3 reducer dan kita dikasih bearing di gearboxnya nih. Ya meskipun dia masih menggunakan gear plastik, tapi ya setidaknya ada banyak rasio gear yang terjadi di sini. Makanya RC ini smooth. Ya benar dia smooth. Oke, nice nih teman-teman. Jadi teman-teman tahu untuk gearbox ini pakai gearbox plastik. Alhasil nanti jika teman-teman mau trailing ya jangan dipaksakan RC ini untuk melewati segala medan trabas. Teman-teman juga harus tahu diri, tahu posisi. Makanya driver yang baik itu driver yang paham betul tentang RC-nya dan kemampuan RC-nya itu sendiri. Kalau misalkan RC kayak gini seper 16 sudah dikasih gearbox yang metal, mungkin teman-teman bisa agak sedikit memaksakan untuk main track yang agak sedikit jalur ekstrim. Kalau gearboxnya ini dikasih plastik ya janganlah. Kalau nekat, rungkat pasti. Oke, kita akan coba tutup kembali nih teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk motor atau dinamo di Austar AX8560 ini menggunakan motor tipe 270. 270 bukan 370 atau ya bukan 370, ini 270 atau 260-an. Motor kecil, torsinya ya nggak ada, tetapi terbantu sama gearbox dengan rasio gear yang lumayan cukup banyak. Ini membuat RC ini jalannya agak sedikit semut, enak nih teman-teman. Oke, kita akan coba cek kembali untuk kit ini yang belum terjamah ya, shock dan rodanya. Kita akan rodanya dulu, kita akan cabut rodanya dulu karena perbautan di sini menggunakan baut 2 mili semua. 2 mili kecil. Oke, ini 3 mili teman-teman. Biasanya kita pakai ini untuk mengunci chassis, di sini untuk mengunci roda. Kita mendapatkan hack yang super mini, tetapi tetapi hack ini ada pin locknya ya. Teman bisa lihat nih, ini versi mini, ini ukuran berapa nih? Mungkin bisa 6 atau 7 mili teman-teman, 6 atau 7 mili. Oke, kita ada pinnya di sini dan kita dikasih bearing. Oke, sudah nampak ya bearing di garden. Kita akan cek di sini. Ya, kita lepaskan dulu shocknya lah. Kita akan lihat apakah shock ini sudah oil shock atau belum. Ya, menurutku sih belum lah. RC dengan mini scale dikasih shock oil kayaknya terlalu berlebihan nggak sih? Ya nggak lah harusnya, tetapi ya kayaknya terlalu berlebihan di RC ini kalau shocknya dikasih oil shock ya. Tapi teman-teman tenang, kita bisa menggunakan partnya si Traxxas X4M yang skala 1/24 itu. Ya, ini untuk shocknya nih teman-teman. Coba kita konfirmasi untuk oil shocknya ya, apakah ada shock ini menggunakan oil shock. Tapi kalau setidaknya ini enggak nih, lihat enggak tuh, tidak menggunakan oil shock, dia hanya baut plus biasa di sini. Ini baut
aja teman-teman, bukan bukan oil shock, bukan ada olinya juga. Apa bisa dikasih oli atau mungkin dikasih seal? Enggak lah, enggak bisa. Tapi ini bisa diputar. Oke, kita akan coba buka lah. Oke, agak sedikit susah untuk membuka klip ini, sebentar ya. Ini kan memang buka dulu, kita coba kasih seal. Agak sedikit unik untuk membuka as ini. Kita pakai bank plus nih buat buka seal. Ya nanti misalkan ini dikasih oli, ya setidaknya piston dari baut ini ada sedikit hambatan lah dari oli biar dia tidak loss keluar masuk ya, karena jaraknya loss keluar masuknya juga cukup renggang sih ya, nggak apa-apa, coba aja. Oke, kita akan coba cari seal yang cocok nih teman-teman. Seal warna merah masuk 1, kita tambahin seal agak longgaran dikit warna hitam. Oke, seal 2 seal masuk nih teman-teman. Harusnya feel-nya ini jauh lebih enak harus ya. Wow. Set. Agak sedikit keras jadinya. Shocknya kurang cocok nih teman-teman untuk asnya ini. Sebentar, kita akan coba kembali. Kira-kira mungkin ini dikasih 1 saja ya. Langsung kita tutup aja gimana? Oke. Up. Agak sedikit keras dan stiff untuk feel-nya. Ya nanti karena ini RC-nya ringan, kalau dikasih seal jadi lebih berat nih. Nggak cocok nih teman-teman. Oke, nggak cocok dikasih seal. Jadi tambah berat nih feel ya. Berat, seret. Oke teman-teman, ini saya update ya. Untuk asnya ini setelah dikasih sedikit oil shock, ini sudah lancar. Jadi kemungkinan besar tadi untuk sealnya itu harus diolesin sedikit oil shock ya, agar tidak terlalu seret. Dan kita coba untuk penambahan oil shock di sini. Oh ya, ini kita pasang dulu ya. Ini kita pasang dulu. Pasang kembali. Woi, mana woi? Ini kita pasangkan dulu. Aneh ini untuk piston shocknya dia dari baut. Ya tapi nggak apa-apa, ada celah di sisi kiri dan sisi kanan baut karena bautnya tidak begitu nempel dengan ring tabungnya ya. Nice, sudah mantap. Oke, coba kita akan isi shock ini dengan oil. Ini berapa CST? 800. Kenapa pakai 800? Ya karena ini teman-teman, karena piston shocknya ini tidak ada lubangnya, jadi dia loss dan mengandalkan sisi kiri kanan dari baut itu ya. Agak kental, jadi biar enak, biar smooth. Ya penuhin aja. Oke. Ini teman-teman, sorry nggak kelihatan ya. Nah ini dipenuhin sama oli shock. Oke, sudah penuh nih. Kita taruh ke atas seperti ini pistonnya. Agak sedikit kepenuhan. Coba kita sedot sedikit. Oke, sip. Kemudian kita tutup cover capnya. Sip. Cek dulu. Wah, ini agak sedikit enak nih ribunnya nih. Jadi nggak jedak-jedak kayak tadi ya. Kita akan coba pasangkan spring. Semoga hasilnya jauh lebih baik sih. Kita pasangkan. Nice.
Oh, ternyata support oil shock, guys. Kita harus kasih seal shock dan kita tambahkan oli ya. Oil shock ya. Ya ini agak sedikit lembut. Nah, ini beda dengan feel yang ada di sini. Bentar. Kita akan coba bandingkan dengan shock satunya. Oke, teman-teman. Ini shock yang belum terisi oli. Lihat. Kita akan bandingkan shock yang sudah terinstall oil shock ya. Nih. Yang sini sudah terinstall, yang sini belum. Mantap. Nih. Lebih soft ya. Lihatin. Nih. Cetak, 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 cetak. Dan feel-nya enak, jauh lebih enak. Ini feel-nya membal banget. Oke teman-teman, dan kesimpulannya shock dari Austar AX 5660, sorry, shock dari Austar AX 8560. Diulang. Oke teman-teman, kesimpulannya shock dari Austar AX 8560 ini sudah support oil shock, tetapi kita harus pasangkan sendiri sealnya dan kita harus tambahkan sendiri oilnya ya. Oke lah, tapi setidaknya ini sudah support. Kita nanti akan perbaiki untuk shock oilnya. Ini kita akan coba bongkar untuk gardennya. Oh, memang penasaran apakah bevelnya ini menggunakan metal atau masih menggunakan bevel gardan plastik. Kita akan coba buka ya untuk bonggol gardannya di Austar 8560. Ya banyak tipe, banyak kode model harus dihafalkan sih. Ini seri RC mini scale dengan cloningan si Traxxas TRX 4M atau SCX 24 ya. Austar memang jago ini kalau misalkan dia melawan kompetitor di dunia Super 24, dia bikin yang dunia Super 18. Entah ini skalanya sama-sama dengan per 24 ataupun berbeda, tapi kan teman-teman bilang ini sih skalanya sama dengan SCX 24. Kita akan coba buka nih teman-teman. Wow, metal ya, dan ini bener-bener metal. Wah, ini kayak gearboxnya, bukan gear bevelnya MN. Mirip sih, mirip gear bevelnya MN. Kita mendapatkan bearing di sini, dua bearing, kemudian pinionnya juga kasih metal teman-teman. Di bagian dalam itu dikasih metal, dikasih bearing juga di bagian sini. Nice sih, nice sih, nice. Cuma kita harus penuhin untuk apa, grease-nya ya, karena grease-nya sedikit sekali. Oke lah. Nah, ini cukup kita tahu. Kemudian untuk, nah ini untuk CVD ya. CVD di bagian knuckle. Kita dikasih CVD, benar-benar CVD dan benar-benar dikasih bearing. Ini teman-teman sudah nggak perlu upgrade lagi karena roda ini tidak oblak sama sekali nih teman-teman. Nih, tidak oblak, tidak goyang, dan putarannya juga enak, halus, lancar gitu nih teman-teman. Oke, ada yang mau dieksplor lagi? Untuk linknya masih plastik dan gearnya tadi gearbox plastik ya teman-teman. Gear baffle gardannya metal. Untuk motornya 260 atau 270, sekitar segitu. Untuk ukurannya tidak terlalu jauh berbeda dengan 260 atau 270. Kita mendapatkan shock yang sudah support oil. Kita mendapatkan full bearing di RC ini teman-teman. RC dari Austar. Nah ini teman-teman, RC dari Austar Injora dengan kode 8560. Kita mendapatkan velg dengan heck plastik, heck kecil super mungil 8 milian ya teman-teman. Kita mendapatkan beberapa baut yang sudah
Oh, hampir seluruh baut RC ini menggunakan heck 1,5 mili. Kemudian receiver dan ES-nya dependent dia jadi satu, tetapi sudah di waterproofing pabrikan. Tinggal kita mainkan saja RC ini. Apakah RC ini layak untuk kita main off-road sesungguhnya? Ya, sepertinya sih dari kelihatan speknya teman-teman, belum dikatakan dia bisa di medan off-road. Karena medan off-road itu benar-benar jahanam. Dimana kita terjebak batu, dimana kita tercepit sama obstacle, dimana kita menendang banyak sekali bebatuan, menggasrukkan semuanya. Kemungkinan besar gearbox bisa rontok. Kalau gearbox ini rontok, untuk gear penggantinya belum tahu ada apa. Apakah ada spare part dari All-Star 8560 ini untuk spare partnya, atau mungkin memang ini bisa dikloningkan dengan gearbox dari SCX24 ataupun Traxxas TRX 4M. Beberapa part memang bisa dikombinasikan dengan part upgrade-nya si Traxxas TRX 4M, termasuk dari gardan, kopel, steering, servo, receiver, transmitter, itu bisa semua teman-teman. Tinggal kita masukkan saja untuk part-part dari Traxxas TRX 4M ke All-Star 8560 ini, ke AX 8560 ini. Apakah nanti ini jadi pilihan teman-teman untuk sekedar memiliki RC mungil, minimalis, compact, bisa dibawa kemana-mana, menghilangkan rasa gabut ketika kita menunggu sesuatu, mungkin istri sedang belanja di mall, atau mungkin menunggu sanak saudara yang sedang sakit di rumah sakit, kita gabut butuh hiburan, RC ini siap untuk kita jadikan bahan hiburan untuk mengusir keboringan aja ya. Oke teman-teman, gitu aja dari Om Ewa untuk tip review serta teardown dari All-Star AX 8560 dengan skala 1/18. Kesimpulannya cukup worth it untuk RC compact, cukup worth it untuk RC scale, cukup worth it juga untuk bodinya dan detailnya. Meskipun bodi ini ya belum license, tetapi kita mendapatkan lampu realistik yang super cakep, semuanya ada dari sen kiri kanan. Hazard lampu tengah ini juga sangat menarik. Ada beberapa mode, ada 5 mode, dan kita mendapatkan lampu yang bisa dimatikan secara remote ya. Kemudian kita mendapatkan sen juga di sini, body juga detail untuk hard bodinya keren. Kita mendapatkan kit yang juga lumayan bagus untuk jalan RC-nya, torsinya juga bagus. Untuk rodanya kita dikasih roda dengan grip yang bagus. Dan roda ini ya meskipun rodanya belum soft compound, tetapi cukup oke lah. Kita mendapatkan velg yang glossy meskipun ini belum dilem, tinggal kita lem sendiri untuk PR-nya. Kemudian untuk gearboxnya masih plastik juga tadi, dan receiver ESC menjadi satu seperti ini, agak sedikit compact. Shocknya nih yang agak sedikit surprisingly, karena shocknya meskipun bawaannya belum di oil base, tetapi kita bisa mengupgrade atau menambahkan seal shock, dan kita bisa menambahkan oil shock di shock dari All-Star AX 8560 ini. Oke teman-teman, see you next time. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa di like dan subscribe. Jangan lupa kalau teman-teman mau mencari RC impian, cek dulu di Importir Mainan nih. Nggak ada goreng-gorengan harga di situ, dijamin harga termurah sejagat raya. Oke, see you next time. Sampai jumpa. Bye-bye. Wow. Cukup impresif nih. Nah, ukurannya kecil banget nih, setelapak tangan aja. Setelapak tangan aja. Oh ya, ini teman-teman wheelbase-nya 16 mili, 16 mili. 16 cm, 160 mm. Wheelbase-nya 16 cm. Oke lah.